Nah, yang saya tanyakan Pak, kenapa ada perubahan status dari tersangka yang 4 orang ini menjadi saksi atas dasar apa Pak? 14 tahun ini lamanya baru terungkap. Di setiap pergantian Kapolres kami juga datang kemarin untuk mempertanyakan. 5 Kapolres sudah berganti. Artinya jawaban tidak ada yang bisa kami terima secara hukum yang pasti. Oke. Kami sebagai keluarga korban mengharap ini persoalan kasus mohon diusut sampai ke Polsek juga. Kenapa saya menjadi tertuduh dan tersangka dan ditahan, sementara pada saat itu pelaku juga melarikan diri? Ada apa ini? Karena saya juga menduga ini di Polsek ini ada permainan juga kan. Apabila tadi yang disampaikan Bapak merasa dirugikan ataupun dituduh terhadap penyidik-penyidik yang lama, anggota yang lama di tahun 2009-2011, silakan Pak. Apabila Bapak merasa dirugikan akibat perilaku anggota, silakan dilaporkan kepada Propam ataupun Paminal yang ada di Polda. Melakukan beberapa press release pemberitahuan kepada masyarakat Kabupaten Samosir terkait dengan upaya-upaya proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap dugaan para pelaku yang melakukan kejahatan di wilayah Kabupaten Samosir. Tentunya permasalahan ini ada banyak karena memang kami mengkompulir dari kurang lebih 1 bulan ini, di mana 1 bulan ini telah terjadi beberapa penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Kemudian juga kami melakukan upaya penegakan hukum terhadap perjudian yang memang tagline bahwa kami memberantas segala bentuk perjudian. Kemudian ada juga terkait dengan penegakan hukum terhadap undang-undang tindak pidana korupsi yang saat ini sudah dilakukan proses penyidikan. Serta yang terakhir adalah pengungkapan ganja, yaitu undang-undang narkotika yang sudah kami amankan dengan pelaku kurang lebih 2 orang. Jadi pada intinya di sini beberapa pelaku yang dugaan kami pelaku ini tentu ada beberapa perkara yang sudah masa laporannya di tahun 2009 dan alhamdulillah pada saat ini kami berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap seluruh perkara yang ada, dan kami mengamankan dugaan pelaku yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, di mana dilaporkan pada tahun 2009. Jadi ada sekitar jeda 14 tahun yang saat ini alhamdulillah komitmen Polres Samosir beserta dengan staf dan jajaran melakukan upaya pengungkapan demi mendapatkan rasa keadilan kepada seluruh korban yang melapor di Polres Samosir. Demikian mungkin sedikit dari saya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Salam. Terima kasih buat Bapak Kapolres dan jajarannya.
Bapak Kejadian diwakilkan, dan semua bapak-bapak yang terhormat yang ada di sini juga dari pihak Pepsi. Saya salah satu keluarga korban yang dibunuh 14 tahun silam, dan saya adalah iparnya. Saya adalah tumbal yang diselkan pertama kali untuk meloloskan para tersangka. Sakit Pak, 14 tahun. Saya ada 2 pertanyaan aja Pak, simpel Pak. Sesuai SP2HP tanggal 15 April 2011, ada 4 tersangka ada 4 orang dari Tomo yang terlibat, dan di sini sudah dinyatakan mereka tersangka. Dan belakangan ini saya dengar-dengar untuk panggilan mereka ke Polres, mereka dipanggil dengan sebagai saksi. Yang awalnya mereka sudah ditersangkakan sesuai dengan SP2HP 15 April 2011 dengan pasal yang saya tanyakan Pak, kenapa ada perubahan status dari tersangka yang 4 orang ini menjadi saksi, atas dasar apa Pak? Dan setahu saya ada prosesnya, itu ada prosesnya untuk melepaskan status tersangka dari mereka, setidaknya ada SP3-nya. Jadi saya mohon Bapak kasih keterangan ya. Jadi sesuai dengan SP2HP tahun 2011 ada 4 orang yang terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka, begitu Bu ya? Iya Pak. Nah, kita memang ada menerima laporan polisi yaitu pada tahun 2009 tentang terjadinya pembunuhan, dan kita menerima pada saat itu berkas perkara yang dilimpahkan oleh Polsek Simanindo pada kita itu tahun 2018. Kemudian kita melakukan penyelidikan lebih lanjut, maka dari keempat yang ditetapkan orang sebagai tersangka itu menurut SP2HP tahun 2011 ya Bu ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi ya, karena kita melakukan penyelidikannya siapa sebenarnya untuk pelakunya ini, begitu Bu. Dan sehingga kita temukan yang 3 orang dan 2 orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, sehingga kita melakukan penyelidikan lebih lanjutnya sampai dengan ke Sumatera Selatan. Nah, demikian Bu. Namun kalau panggilan sebagai saksi itu adalah sudah bagian daripada pemanggilan atas daripada penyelidikan kami dari Polres Samosir. Oh, jadi statusnya berubah dari tersangka jadi saksi. Karena di sini juga sudah ditetapkan yang 3 orang pelaku utama ini sudah ditetapkan di sini sebagai DPO. Ada juga DPO mereka di sini ada dituliskan yang 3 orang sudah di DPO. Yang 3 orang. Benar, yang 3 orang itu kan saya sudah tadi kami sudah menyebutkan Bu. Yang 3 orang itu DPO atas nama LS alias, kemudian E alias botak, kemudian JM, dan yang sudah tertangkap adalah LS. Yang 2 orang lagi yaitu E dan JM masih DPO, masih kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ini akan tertangkap. Demikian. Begini, saya mohon kepada polisi juga, pada di awal kasus ini pada saat di Polsek, di sini banyak kita temukan kejanggalan-kejanggalan Pak. Kejanggalan-kejanggalan. Jadi karena kejanggalan-kejanggalan ini makanya kita kemarin yang dipersangkakan dan saya yang ditahan, dan ada surat penangkapannya, surat penahanannya, dan surat pelepasannya. Nah, jadi kami sebagai keluarga korban mengharap ini persoalan kasus mohon diusut sampai ke Polsek juga. Karena dasarnya kenapa saya menjadi tertuduh dan tersangka dan ditahan, sementara
pada saat itu pelaku-pelaku juga melarikan diri. Ada apa ini? Nah, itu satu. Jadi soal SP2HP tanggal 15 April 2011 Romawi 2 nomor 2 telah ditetapkan 4 tersangka dengan pasal 22 ayat 1 yang bunyinya menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini yang menyembunyikan orang dalam melakukan kejahatan. Dulu ini yang kami selalu tuntut pada saat kami berurusan dengan Polsek, Polres, kami selalu mendapat jawaban tunggu pelaku ditangkap. Sekarang pertanyaan, pelaku sudah ditangkap, sudah di sini, sudah ditahan. Jadi berkat ini yang 4 tersangka ini, justru karena mereka yang menyembunyikan pelaku, makanya bisa melarikan diri. Jadi saya mengharap ini yang 4 orang tersangka juga segera ditangkap. Sudah ada dasar hukumnya di sini dengan pasal 22. Jadi itu harapan kami. Jadi satu tadi kami mohon pengusutan ini diusut dari atas sehingga sampai ke Polsek juga. Karena saya juga menduga ini di Polsek ini ada permainan juga pada saat itu. Jadi itu Pak, terima kasih. Jadi begini Pak ya, itu kejadian tahun 2009. Kemudian SP2HP ataupun surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan di 2011. Tentu ini semua anggota di sini belum ada di sini pada saat itu, gitu kan. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme proses penyidikan, termasuk gelar perkara. Karena memang peraturan-peraturan di tahun itu belum selengkap pada tahun ini, gitu kan. Sekarang ini sudah ada namanya penyidikan, kemudian DORS, kemudian pelaporan-pelaporan yang tentu langsung ke Mabes Polri dan connect terintegrasi dengan pihak kejaksaan. Nah, hal ini yang memang pada saat itu belum ada. Terkait dengan bagaimana penetapan tersangka dan kami tidak tahu Pak ya, karena kami juga di sini belum ada di sini semua Pak. Dan ini semua penyidiknya, semua anggota tidak ada yang di sini, belum ada yang ini. Makanya kami hanya mendapatkan pelimpahan sesuai dengan keterangan penyidik tadi di tahun 2018, di mana progres sebelumnya kami tidak tahu seperti apa bentuknya, gitu kan. Oleh karena itu, apabila tadi yang disampaikan Bapak merasa dirugikan ataupun dituduh terhadap penyidik-penyidik yang lama, anggota yang lama di tahun 2009-2011, silakan Pak. Saat ini kita kepolisian sudah sangat terbuka sekali. Apabila Bapak merasa dirugikan akibat perilaku anggota, silakan dilaporkan kepada Propam ataupun Paminal yang ada di Polda. Ada di Polda lebih ini, gitu kan. Cuma memang harus mengetahui siapa penyidiknya pada saat itu untuk bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Karena kalau Bapak menanyakan ke kami di sini, jelas kami tidak tahu bagaimana proses di awal di tahun 2009 dan 2011. Ya ini Pak, kalau soal nama-nama penyidik dari awal kita masih tahu Pak. Ya silakan. Kita bisa sebutkan. Silakan. Makanya hal itu kan bisa dilaporkan kepada propam kami yang ada di Polda. Itu lebih kredibel lah, gitu kan. Bapak melaporkan penyidik atas perilaku anggota yang tidak pas pada saat proses penyidikan dulu, sehingga Bapak diamankan, menjadi tersangka, dikeluarkan lagi, yang saya tidak tahu seperti apa kan gitu. Tentu permasalahan-permasalahan yang dulu kami berkomitmen untuk melakukan penuntasan demi mendapatkan rasa keadilan buat Bapak Ibu khususnya. Oleh karena itu memang 14 tahun waktu yang lama. Yang jadi pertanyaan, kenapa baru diungkap sekarang? Kan gitu Pak. Kenapa baru zaman sekarang ini, zaman saya, zaman Pak Kasat Reskrim? Karena kami concern terhadap masyarakat dan korban yang menjadi korban dari perilaku kejahatan ini. Dan kami turut berduka cita walaupun memang sudah 14 tahun. Tentu kami melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal pemberkasan. Silakan. Izin Pak, karena
baru bertugas di sini sekitar 5 bulan, artinya kami bukan memikirkan ke sana. Artinya 14 tahun ini lamanya baru terungkap. Di setiap pergantian Kapolres kami juga datang kemarin untuk mempertanyakan. Sampai 5 Kapolres. Jadi sudah sampai 5 sekali, 5 Kapolres sudah berganti. Artinya jawaban tidak ada yang bisa kami terima secara hukum yang pasti. Oke, sekarang jawabannya bagaimana? Kita tanyakan balik. Nah, itulah jawabannya tadi. Ya sudah 14 tahun yang sudah terungkap sekarang. Ya kami memohon diusut setuntas-tuntasnya. Ya, oleh karena itu kan saya jelas, kami berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan hukum yang bersifat presisi, Pak. Di sini kami presisi, tentu mengedepankan asas tidak praduga tak bersalah, kan gitu. Yang jelas kami bersama dengan penyidik khususnya di sini memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya penegakan hukum. Masalah Bapak Ibu kemarin seperti apa ya, saya tidak bisa jawab bagaimana kan Pak ya, gitu kan. Tapi di sini saya sudah mengarahkan anggota untuk berkoordinasi dengan saya bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap perkara ini. Kembali apabila berbicara terhadap lalu-lalu, silakan Bapak bisa melaporkan hal tersebut kepada yang lebih berkompeten di Polda. Demikian Pak ya, Ibu ya. Walaupun selama ini kami selalu pesimis, apatis terhadap bapak polisi, tapi di tahun ini mungkin ini tahun yang baik. Tahun yang baik buat keluarga kami. Kami memberikan apresiasi besar untuk Polres Simanindo Samosir. Kami semangat Pak. Kami kembali semangat dan kami berharap pada kepemimpinan bapak-bapak ini semuanya bisa terungkap. Kami nggak tenang Pak, selama 14 tahun kami nggak tenang. Satu hari satu malam kami terpenjara, tapi sampai sekarang jiwa kami masih di dalam penjara sel Polsek Simanindo. 3 orang, 1 sudah mendiang. Sama suami saya. Jadi kami keluarga korban memohon dengan sangat kepada Bapak semua. Di kepemimpinan Bapak ini kami sangat berharap. Inilah saatnya. Semoga tabir ini terbuka, rahasia ini yang jadi orang Batak bilang jangan sampai ini jadi turi-turian pada keturunan si korban. Ini anaknya Pak. Meninggalkan anak bayi dulu, sekarang udah punya menantu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. 14 tahun itu waktu yang sangat lama untuk menunggu keadilan, kepastian terhadap permasalahannya, gitu kan. Nah, dengan 14 tahunnya ini alhamdulillah bekerja dengan kerja kerasnya personil kami dan komitmen kami yang sangat kuat untuk melayani masyarakat Samosir. Atas pelaporan-pelaporan yang dilaporkan di kami, tentu akan kami tuntaskan sampai sedetail-detailnya Pak. Oleh karena itu nanti mungkin di hari Jumat atas tadi statement dan saran masukan dari keluarga korban, tentu kami akan memberikan reward ataupun penghargaan terhadap personil yang berprestasi dalam pengungkapan perkara ini. Demikian Bu ya. Dan kami tetap berkomitmen untuk melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai DPO ataupun daftar pencarian orang berdasarkan hasil penyidikan yang sudah kami lakukan. Itu ada sekitar berapa? 4 orang lagi yang memang sebagian kecil kita sudah tahu keberadaannya di mana. Tapi itu membutuhkan waktu karena ada di luar kota, bukan ada di Sumut ini. Demikian ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami tetap diberikan kekuatan dalam pengungkapan ini. Demikian.